Ramadan sebentar lagi. Ketika Ramadan turun tahun kedua Hijriah itu, umat Islam menyambutnya dengan semangat antusiasme yang tinggi. Karena pada waktu itu baru saja umat Islam memenangkan peperangan yang sangat hebat, itu Perang Badar. Sehingga suasana kegembiraan itu dirasakan oleh seluruh umat Islam di kota Madinah. Sehingga ketika ada perintah untuk melaksanakan saum, maka umat Islam menyambutnya dengan penuh sukacita. Ada di antara mereka yang kemudian memperbaiki rumahnya dalam rangka menyambut Ramadan. Ada yang mengganti gordennya dalam rangka menyambut Ramadan. Ada yang mengganti kursi sofanya, semuanya dalam rangka menyambut bulan Ramadan. Tapi sekarang, kali ini Ramadan datang di saat umat Islam hampir seluruh dunia dalam keadaan prihatin. Apalagi di negeri kita, umat Islam senantiasa menjadi bulan-bulanan dengan berbagai macam tuduhan, intimidasi, pelecehan, penghinaan, dari mulai simbol-simbol Islam sampai kemudian syariat Islam itu menjadi semacam objek penghinaan. Itulah yang menjadi keprihatinan kita. Umat Islam dituduh sebagai umat yang radikal. Umat Islam dituduh sebagai umat yang intoleran. Umat Islam dipandang sebagai umat yang membawa ciri identitasnya sendiri. Ini ada tantangan bagi kita selaku umat Islam di negeri seperti ini. Kalau kita melihat fenomena itu, tentu ada semacam rasa kegalauan dalam kolbu. Bahkan ada rasa ingin menumpahkan kekesalan, kemarahan, menunjukkan perlawanan dan kebencian itu pada mereka-mereka yang menistakan Islam. Ada keinginan itu. Tetapi kata Rasulullah SAW dalam sebuah hadis yang diriwayatkan Abu Hurairah, kata Rasulullah SAW, nanti Ramadan ini, ingat pesan beliau, malam yada qaula zur wa amal bi falaysa lillahi hajatun fi ayyadda'a ta'amahu wa syarabahu, muttafaqun alaih. Kata Rasulullah SAW, siapa saja yang tidak menahan diri dari ucapan-ucapan qaula zur, itu ucapan kemarahan, kebencian, dusta, ucapan-ucapan jelek itu, karena mungkin kita dipancing-pancing oleh orang-orang yang benci terhadap Islam, ada keinginan untuk membalas itu. Lah, Rasul bilang, barang siapa yang tidak menahan, mampu menahan dari ucapan-ucapan yang kotor, ucapan-ucapan yang buruk, dan perbuatan-perbuatan buruk lainnya, wal amala bihi, falaysa lillahi hajatun, maka Allah berlepas diri, tidak bertanggung jawab, atau mungkin masa bodoh, dan tidak akan memperhitungkan, tidak akan memberikan balasan atas perbuatan saum kamu yang tidak makan dan minum selama Ramadan itu, kalau kita tidak mampu menahan diri. Oleh karena itu, kalau kita lihat Ramadan kali ini tantangannya begitu besar, tentu kita harus bisa menjaga diri kita, Pak, dari segala macam perbuatan-perbuatan yang akan bisa merusak ibadah saum kita. Dalam hadis lain Rasul berkata, khamsatun yafturna shaim, ada 5 perkara yang bisa menghapus pahala puasa. Saumnya tidak hapus,
tapi pahalanya tuh yang tidak mendapatkan. Ya. Artinya apa? Sia-sia saumnya itu. Hanya sekedar menggugurkan kewajiban saja. Apa itu 5 perkara? Al-kadzib, dusta, bohong. Berapa banyak orang sekarang berdusta. Dari mulai rakyat kecil sampai pejabat tinggi orang berdusta, gampang sekali ngomong dusta tuh ya. Kayaknya lidah ini memang tidak bertulang, Pak. Padahal sudah Allah batasi, mulut ini cuma 1, Pak. Mata 2, ya. Lebih banyak tuh. Telinga 2, maksudnya Pak supaya banyak melihat dan banyak mendengar. Mulut dikasih 1 aja, Pak. Itu saja udah dikunci, dibatasi dengan gigi yang rapat. Bahkan dikunci lagi dengan bibir supaya jangan banyak ngomong dusta maksudnya. Tapi tetap Pak, ternyata ucapan lidah memang tidak bertulang Pak. Lebih banyak ngomong dan ngomongnya itu dusta. Al-kadzib. Yang kedua, wal ghibah. Ghibah ini emang enak Pak. Ngomongin orang itu paling gampang, ya. Ngoreksi orang paling mudah. Mencari kesalahan orang itu paling enteng. Tapi kalau mencari kesalahan sendiri jauh lebih sulit Pak. Mengoreksi diri sendiri itu lebih susah daripada mengoreksi orang lain, ya. Lebih gampang kita melihat kekeliruan orang lain dibandingkan kekeliruan kita, ya. Burung di seberang lautan nampak jelas, gajah di pelupuk pantai gak kelihatan. Kata pepatah begitu, ya. Ghibah. Yang ketiga, an-namimah, suka memprovokasi, ya. Ngadu domba, kalau bahasa kitanya provokasi. 5 WA itu kan sekarang menjadi alat yang paling enak untuk memprovokasi kelompok satu dan kelompok lainnya. Bahkan yang diprovokasi ini bukan hanya orang kafir, orang Islam, sesama orang Islam, ya. Sesama ahli sunnah wal jamaah diprovokasi dengan berbagai paham-paham itu. Diadu domba, itu salah, ini salah, ini salah, yang benar ini. An-namimah, dia domba, ya. Gampang sekarang orang mengadu domba itu, ya. Semua ikut serta tuh mengamini itu, ya. Yang keempat, al-yaminul kadzib, sumpah palsu. Di pengadilan orang bisa berani bersumpah bohong. Seorang jenderal, ya, di pengadilan karena gara-gara apa tuh sabu tuh dia berani bersumpah palsu. Ternyata bohong semua sumpahnya, janjinya bohong semua, ya. Padahal itu disumpah pakai, ada yang pakai Quran, ada yang pakai tanda fis tuh, semuanya bohong sumpahnya itu. Ini al-yaminul kadzib. Dan yang kelima harus bilang yang bisa menggugurkan pahala saum nih Pak. Puasa nih, hati-hati nih. Sayang kita puasa capek-capek dari jam 4 sampai jam 6 sore itu ternyata nggak mendapatkan pahala. Apa yang kelima? An-nadhratu bisyahwat, memandang perbuatan atau tempat-tempat yang tidak sehat dengan syahwat, ya. Jadi kalau kita lihat apakah di WA, di Twitter, di YouTube, di Instagram tuh, di Facebook ada gambar yang kira-kira membangkitkan syahwat, tutup. Atau jangan-jangan kita sengaja ke tempat-tempat yang memang banyak pemandangan syahwat. Di mana? Di mall misalnya. Tutup mata boleh, gitu ya. Artinya perbuatan itu bisa merusak pahala saum yang kita dapatkan. Ada 5 kata para ulama yang dinasihatkan kepada kita agar saum kita ini menjadi baik. Yang pertama, apa? Jangan mudah berbuat dosa, ya. Jangan gampang berbuat dosa. Yang kedua, setiap tindakan mesti dipikirkan dulu masak-masak, ya. Yang ketiga, senantiasa bersikap jujur. Jujur memang berat, tapi kita harus latih. Yang keempat, senantiasa semangat berjamaah, ya. Dan yang kelima, biasakan mengendalikan diri kita, ya. Ini beberapa nasihat yang disampaikan oleh para ulama agar saum kita ini menjadi saum yang terbaik bagi kita semua. Karena memang Ramadan ini kan sudah bukan barang baru Pak. Kita ini sudah berpuluh-puluh kali ya kedatangan Ramadan, tapi ternyata belum sanggup, belum mampu, ya, merubah perilaku dan akhlak kita. Masih banyak orang yang dengan Ramadan itu tidak berubah bagi dirinya.
Mudah-mudahan Ramadan kali ini mampu merubah ya, akidah kita, mampu merubah ibadah kita, mampu merubah akhlak kita, mampu merubah muamalah kita. Ya. Itu kita harapkan 4 saja cukup. Akidah yang bersih, ibadah yang sahih, akhlak yang mulia, dan muamalah yang halal. Itu yang kita ingin kita capai agar kita bisa berbahagia di dunia dan selamat di akhirat. Bukankah itu menjadi tujuan akhir kita? Bahagia di dunia dan selamat di akhirat kelak. Itu saja. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kemudahan kepada kita untuk mencapainya. Billahi sabilillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.